Gua jujur sesenang itu sih duduk di antara kalian para bos-bos dalam tanda kutip untuk dunia perhororan. Saya kan newbie juga. Kebetulan saya juga newbie. Nah, jadi yang senpai ini. Iya. Enggak sih. Halo bang. Halo bang. Jujur gue selalu nonton video lo di Noise pun juga tentang perdetektifan Aldo. Yoi. Apalagi podcast Tanah Jawa Om Hao. Jujur gue respect banget sebagai podcaster Scary Things. Gue nggak pernah nggak look up ke podcast lo, Ya. gitu. Apalagi Journal of Terror Eight. yang selalu jadi nomor satu, jangan sih jadi audio series di sini nggak sih? Tapi ya ada alasannya. Kan Apa tuh? belajarnya juga dari yang sudah duluan mulai. Bisa aja mas. Beneran. Banyak banget tapi hal-hal yang emang sebenarnya gue penasaran banget. Karena kan kita berempat, backgroundnya ada yang mungkin YouTuber juga, podcaster Iya. juga. Nah jujur gue penasaran banget tentang cerita kalian semua di balik ini, gimana sebenarnya bisa jadi konten yang sekeren ini, caranya gimana, dan ada behind the scene kayak gimana gitu. Sebenarnya sih banyak kan lebih ke sejarah Indonesia ya. Sejarah Indonesia itu agak betul, agak rumit lah sebenarnya kan. Karena kita tuh sempat bikin soal video G30S pada kali itu. Buat September lah kan kebetulan nih, sesuai momentum lah. Tapi ternyata ada salah satu keluarga yang terkait itu nggak suka dan akhirnya WhatsApp ke gue pada kala itu. Dan minta di take down. Kalau Udah aparat naik tuh. Udah naik. videonya. Aparat. Kalau aparat, kebetulan Biar repot sebenernya oknum. agak Lah, salah. ini kan pernah kasus udah di TV kan sampai di Iya sih mas, malah belum lama ini. Belum lama ini. Bulan yang kemarin kan ini Oktober ke September ya. Iya, cocok. Kita 2 kali sebenarnya mas, kalau yang berkaitan dengan 65 ya. Jadi kalau kita membicarakan tentang PKI, ini disebut tidak apa-apa sebenarnya PKI, itu sebenarnya ada dua periode. Jadi 65 dan 4849. Iya. Kalau yang 4849 yang PKI di Madiun, itu bebas nggak apa-apa, karena sudut pandangnya beda. Iya. Iya. Tapi kalau 6566 itu memang masih ini ya, menuai banyak kritik dan polemik sampai hari ini. kalau yang mirip ada nggak cerita yang pernah lu bawain? Sebenarnya ada hal yang mengerikan pas gue lagi take podcast. Untuk orang-orang awam mungkin deg-degan kalau misalnya pas lagi take ada suara-suara. Lu tuh sendiri mau take Gue podcast? bertiga. Oh bertiga. Gue podcaster Scary Things bertiga, dan waktu itu pernah ada 1-2 suara yang masuk di saat gue take. Oke. Pas tiba-tiba gue tetap lanjut take, ada suara-suara masuk, gue masih bodo amat lah, karena gue mikir kan barengan berempat, ya kan kita juga nyari uang di sini, nggak ganggu kan. Pas gue pulang, ternyata ngikut ke rumah gue. Woi. Kebetulan banget gue lagi sleep callan sama bebekku sebelum bobo tuh. Lebih cakep mana mau itu? Nah kebetulan bebekku, Apa? makanya gue pilih pacar gue bang. Oh, iya. Pas gue lagi video callan, tiba-tiba gue udah ketiduran. Tiba-tiba pas paginya gue bangun, cewek gue bilang, ternyata pas lagi video callan, HP gue taruh di dinding. Jadi gue ngedepanin kamera, di belakang gue tuh langsung dinding pintu gitu. Tiba-tiba dari HP cewek gue itu ada screen record waktu pas gue lagi video callan sama cewek gue. Dan pas tiba-tiba ada gambar video call yang di record itu, ternyata ada 3 sosok berdiri di belakang gue pas gue lagi tidur. Ini om lihat beneran nggak? Iya. Tapi sekarang nggak ada kan om, gue takut dia anjir. Ada sih masih kalau gue lihat ya. Jangan dong, jangan. Kan kamu bahas konspirasi aja. Dia empiris. Itu tadi sosok 3 cewek di belakangnya mas. Saudara gue bilang ada 3 om sosoknya, tapi yang paling besar itu cewek. Gitu. Ini lagi di Terawang loh. Masih ada nggak sih mas? Nggak ada kan om? Oh, Jujur takut nih om. Tidurnya di lantai. Siapanya? Ada dipannya gitu? Oh, aku atau- ada dipannya, kasurku ada dipannya. Ada dipan, terus ini pintu di sebelah sini. Iya. Mas waktu video call di sini, 3 sosok ini ngelihat Iya. ke sini. Iya. Oh iya. Di Terawang tuh. Ada bener mas. Ada. Tapi sekarang udah nggak ada kan? Kalau Mas ke belakang ini agak anget panas, berarti ada gitu aja, coba sekarang. Coba ya. Coba lu. Benar loh Mas, ini nggak
Nganu coba aja gini sekarang, bentar aja. Panas loh. Assalamualaikum. Panas Ini ya. kan dingin harusnya ya, iya. logikanya. Om, jangan dong Om, takut nih Om. Tinggi dikit. Nah, Kalau agak ngerasa ini enggak, Assalamualaikum. agak merinding masuk enggak? Masuk, Masuk ya, Mas? Ya, berarti ada berarti. Kerasa, beneran dong saya tanya beneran. berasa. Ini apa karena gue takut ya? Tadi sempat sekilas, kan saya harus konfirmasi. Apakah ini kamu yang datang waktu itu? Iya. Nah, misalkan datang waktu itu, tolong dikasih visi atau gambar ke saya. Dina kamarmu, Mas. Oh ternyata dina kamarnya benar, berarti dia nggak bohong. oh. Ini sih. Ya udahlah. Ya kayak gini sih, Mas. Jangan dong. Apa itu Om, minta model tolong kita rambutnya? nggak Apa? belum. Rambutnya diarahin ke depan, tapi ini yang cewek yang gede, Iya, yang tengah. iya benar. Gitu deh Mas modelnya. Oh. Astagfirullahaladzim, merinding saya nggak bohong. Itu gini sih, dia kan berasal yang dari kantor lama, Jeruk Purut Iya. tuh. Tapi kan aku nggak ganggu loh Om. Enggak, Iya. soalnya dia Enggak, pengen- jangan dong Om, takut Om. itu pengen diceritain soalnya. Soalnya dia ya punya kisah kenapa dia harus melakukan itu. Aku ini waktu nulis audio series kan aku sempat riset juga ke kepolisian ya. Dan ternyata aku baru tahu juga kalau di Indonesia itu nggak ada detektif. Iya. Ya artinya reserse aja udah kepolisian gitu. Dan kata polisinya waktu gue riset itu mah kamu terpengaruh film-film Hollywood ya gitu kan. Oh jadi nggak ada, ya nggak ada. Lah kalau detektif swasta, detektif Aldo misalnya. Kalau dia mengganggu investigasi ya ditangkap gitu kan. Terus aku terus nanya sesuatu yang mungkin berkaitan dengan materi kan. Memungkinkan nggak sih kalau seorang polisi itu memakai jasa anak indigo gitu orang Supernatural lah ya. ya supernatural lah gitu kan banyak kayak gitu ternyata bener kayak gitu bener nggak ngerasa kayak Iya. Termasuk saya memang beberapa kali gitu Mas, tapi untuk apa saat beberapa kali apa ditanya, oh dimintai ya Direkrut. enggak Mas. Dibayar nggak, Mas? Dibayar nggak? Tersembunyi lah Mas, nggak boleh. Maksudnya karena itu nggak empiris kan enggak. Jadi contohnya apa ya contoh misalnya kayak Sem- ditanyanya apa nih? ya semisal kasus pembunuhan yang tanpa jejak ya sama sekali, mutilasi lah ya paling susah ya. Iya. Bagaimana cara menemukan potongan tubuh? si Manusia itu sejatinya ada 4 unsur ya, atau sedulur papat limo pancer, 4 saudara yang berserta lahir itu ada darah, ketuban, tali pusar, plasenta, ari-ari. Itu semuanya ada ruhnya, ada jiwanya. Itu selalu mendampingi kita dan dalam posisi hari ini pun apa yang dipakai persis dengan kita. Inilah yang nanti akan menjadi informan Mas, utama. Wow. maksudnya informan tuh dia punya karakter Iya, residual memori dan energinya itu. oh Nah ini ketika jasad ini sudah ditinggalkan atau sudah rusak bahkan sama sekali, dia pasti akan ngikuti terus. Bahkan posisi orang itu ketika mandi, dia itu akan tahu ngikuti terus. oke Sedetail itu. Saat seperti halnya pelakunya siapa gitu ya, pergi nih pelakunya jauh, bawain, termasuk buang barang bukti ya. Iya. Kan ngikut ini Mas, karena pasti setidaknya ketika ada laku pembunuhan, kita lihat motif-motifnya dulu. Iya. Misal ada percikan darah, bahkan aksi melawan ya, misal dicek itu kan pasti gini. iya Ini ketika ini kan akan ada melukai. perlawanan. Iya. Atau orang ini contoh misal dia bukan perokok, membunuh seseorang yang perokok. abunya Iya, kita lihat ini Mas, struktur dari rokoknya. Rokok itu akan terhisap cepat. Kenapa? Karena pelakunya nggak terbiasa rokok dan waktu itu panik, sehingga arahnya akan ketahuan. Siapa temennya paling dekat atau entitas ini akan ngarahin arahnya kemana. sorry berarti Om Hao pernah sampai tracking itu terus ketemu gitu Pak? Maksudnya mayatnya yang Ya ketemu. pernah sih Mas, tapi ini siapa saya nggak boleh kasih tahu ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi pernah berarti intinya itu terjadi ya. Pernah Mas. Tapi sebenarnya kalau misalnya kayak kita nih, kan dari aku sendiri kan misalnya suka bahas kasus pembunuhan gitu kan. Iya. Sebenarnya itu mempengaruhi tempat kita kerja nggak sih, Mas? Karena di kantorku tuh sebenarnya di ruangan aku tag podcast itulah satu-satunya tempat yang anak-anak karyawanku tuh pasti Gak ada mau masuk. lihat setannya di situ dah. Pokoknya ada di situ mulu dan selalu menyerupai orang-orang yang Pernah dibahas. kerja di sana. Oh gitu. iya. Kalau forum kita membicarakan seperti itu pasti. Karena kita terpancing. Walaupun yang misalnya kasus pembunuhan tuh luar negeri gitu, Mas. Iya semua Mas, karena kan tidak terikat oleh ruang dan Boundaries. waktu. Terkadang ketika sugesti itu semakin tinggi ya, ataupun sugesti itu semakin dalam, entitas lain yang menyerupakan diri itu bisa. Jadi Tapi memang selalu harus nyamar, bersih. Mas. Iya, bisa. Tapi bisa lu pernah lihat? berubah wujud. Gak bisa. pernah gue, Mas. Tapi karyawan gue tuh selalu pada lihat. Nyamar jadi siapa lagi. Iya. Aku kan ini mungkin agak aku karyanya mungkin agak berbeda sendiri karena kan di
noise ini, audio series ini medium yang cukup baru gitu. Nah, aku kan agak berbeda nih karena istilahnya apa ya, menceritakan yang hibul gitu, membuat cerita gitu. Fiksi lah ya. Fiksi. Cuman kan materi-materinya aku mau jujur aja lah. Aku tuh ngambil dari kalian. Jadi unsur-unsur residual, kata-kata residual energi, astral projection ngambil dari Kisah Tanah Jawa. Terus teknik research ngambil dari Aldo. Udah soalnya Prana di cerita Journal of Terror Kelana itu dia pengen jadi detektif. Cuman pakai kacamata jadi nggak bisa masuk ke kepolisian lah, kurang lebih begitu, sehingga sebetulnya kagak nyampe aja otak untuk bikin cerita detektif. Jadi makanya Aldo udah keren lah bisa ngeriset seperti itu dengan data yang sebetulnya ya effort juga kan. Nah, di setiap akhir episode, nah ini mungkin agak berbeda. Kalau di Aldo kan setiap akhir episode ya konklusi. Iya dong, harus konklusi. Lu juga Om Hao juga mungkin gitu, konklusi, ada kesimpulan. Gue nggak boleh Pak. Justru di akhir episode itu cliffhanger harusnya. Nah, konklusinya nanti episode paling terakhir. Jadi mungkin ada jeda waktu di momen tertentu, oke dikasih konklusi dikit. Tapi nggak boleh di bagian akhir. Jadi harus bagian akhir cliffhanger supaya orang penasaran nungguin. Kalau nggak udah tamat dong. Iya, makanya. Nah itu pusing minta ampun gitu. Kalau nggak ada materi-materi yang kayak tadi, gue yang paling menarik yang punya lo yang adegan lagi cerita orang beginian di tempat pantai ya kalau salah ya. Di pantai yang ada interupsi makhluk lain kan. Gua masukin juga, tapi gua sadur begituannya di gunung, Pak. Pulang-pulang ceritanya kalau di yang Prana itu lihat diikutin anaknya yang dibikin di sana. Anak asalnya. Karena ternyata ada kayak gitu kan, memungkinkan ya Om ya kayak gitu. Confirm? Benar, bisa. Bisa. Seperti halnya kan Gancet ya. Iya. Gancet itu ada memang penjelasan medis. Maaf ya, ketika ada interaksi kemudian suhu tubuh meningkat, ada kayak efek apa itu gurita itu loh, sedot itu loh, nyerot ya, intinya pori-pori. Tapi entitas astral biasanya kalau itu tempat yang dikeramatkan atau disakralkan memang tidak boleh. Tapi tempat-tempat angker terkadang malah justru suka ketika dipakai untuk aktivitas seperti itu. Karena entitas tadi ya benar ngikut masuk situ. Sorry, maksudnya meminjam inang ya istilahnya. Iya. Jadi ikut menanam di situ gitu. Bahkan yang saya pernah datang ke suatu tempat kos-kosan waktu itu yang sudah terbengkalai. Entitas itu bercerita. Enggak, Mas. Itu apa ini bahasanya apa ya? Bahasa Jawanya apa? Saya translate. Ngocok. Coli. Iya. Si ini tuh cerita kadang residual sperma itu juga mereka hisap gitu. Wow, buat dimakan Om. Enggak. Jadi entitas. Wah, baru. kecil. Jadi anak kecil gitu. Kan nyawa loh, Mas. Itu ada 32. Aduh, di mana aja. Lo ingetin. Banyak anak lo. Itu ada 32 juta nyawa di situ. Sekali semprot jadi negara tuh ya. Iya, jadi negara, Mas. 32 kan hanya satu tuh. Yang pernah saya temukan itu, kemudian di WC putri atau toilet putri, biasanya ini yang pada pembalut nggak bersih pada mens. Itu biasanya dipakai untuk ajang bancaan, makan bareng party kuntilanak. Makan bekas itu. Nah, darah. Makanya kalau orang Ada efek samping nggak Mas sama yang darahnya dimakan itu? loh iya Mas, ya memang kita ketahui kalau orang PM itu kan lagi ini ya gampang marah atau apa ya, tapi itu entitas astral ngikuti bahkan sampai masuk ke kemaluannya. Ngisepin baunya itu, makanya disarankan harus bersih. Oke. Buang ini mungkin ditaruh Dicuci di dulu. tisu, dicuci. Nah, oke. Gitu. Aku nyambung sedikit ke darah karena berhubungan dengan. Aku nggak tahu kenapa yang hal-hal yang di Journal of Terror itu aku mencoba mengangkat tentang penumbalan kan, yang mana ada darah di istilahnya ditumpahkan gitu. Dan kalau bisa dari yang suci tanda kutip bayi itu. Nah, aku nggak tahu, ini aku waktu itu cuma ngambil data yang sangat kecil, ngambil dari sejarah juga. Tapi kalau dari Om Hao atau mungkin Aldo deh boleh cerita juga, ada nggak yang berkaitan dengan penumbalan dan sekte pemuja setan? Aldo Aku dulu kali ya. Boleh. Masalah gereja setan di luar negeri, sebenarnya kan mereka punya konsep bahwa gereja setan itu bukan menyembah setan kalau yang aku baca ya. Tapi mereka tuh lebih menyembah kemanusiaan gitu. Bahwa agama itu anti kemanusiaan bisa dibilang.
Makanya banyak kerusuhan segala macam sosial Atas politik nama terjadi agama, atas nama agama, dan mereka bilang Satan karena ternyata Satan jauh lebih baik, so kita humanity-nya jauh lebih tinggi. Nah itu yang diperjuangin. Nah makanya aku bingung tuh saat lagi dengar cerita gereja setan di Indonesia, kok konsepnya berbanding terbalik dengan yang ada di luar negeri. Padahal mereka adalah founding fathers ya gitu. Iya. Mereka Satan tuh sebagai satir aja gitu, sebagai bentuk opini bahwa ini setan aja lebih manusiawi daripada manusianya. Apa akulturasi memungkinkan nggak? Ya bisa jadi sih. Ya, Ternyata konsep di saat di kesini kan harus kayak gitu. Apa gitu. orang Indo yang salah kaprah aja kali ya? Bisa jadi juga. Seperti halnya beberapa sekte ya, ataupun seperti waktu itu tarekot yang berkembang. Tarekat Mason. Itu salah satunya. Yang Freemason. tapi nggak mengarah ke situ semua. Freemason ya, Mas? emang ada di sini? Ada. 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 Itu bahkan tahun 60-an Kok dibubarkan. Anda percaya diri sekali? Waktu pas gue bikin tugas akhir kuliah, gue ngebahas Freemason. Nah, tahu Om Hao ternyata ngerti, harusnya gue tanya Om Hao aja. Apa di sini di mana kalau yang dari yang lu bikin? Sebenarnya gue nggak tahu boleh nyebut apa enggak. Sebut aja. Di Sensor. gedung Bappenas itu dulunya jadi loji para Loji itu. kayak masjidnya Islam. Oh. Tempat pemujaannya Om ya sebutannya. Iya. Loji itu kan ya tempat berkumpul. Base Ya, camp. ya kayak base Base campnya. campnya, Nah, kalau orang-orang Freemason itu nyebutnya loji. Loji. Oh. Nah, gedung Bappenas itu one of loji di Jakarta. Iya. Tapi untuk detail di baliknya kayak gimana ada supranatural segala macam, gua nggak ngebahas ya. Mungkin Om Hao Premis lu tuh soal apanya sih pada saat itu? kan mau nggak mau kan ngebahas tentang pendidikan dong. Nah, gua jurusan sastra Belanda, kuliah, gue nyari tentang sudut pandang Freemason, bukan ngebahas tentang apa tuh penyembahan setannya, tapi tentang gimana caranya Freemason ini ngebawa dampak baik dalam tanda kutip untuk Indonesia. Ada Nah, tapi. paling kuat itu di bidang pendidikan, Oh. gitu. Jadi buat orang-orang Freemason tuh suka bikin perpustakaan di Jawa segala macem, itu tuh sebenarnya bukan dari orang Indo yang bikin, Freemason yang bikin. Sampai setahu gue ya Om, kalau nggak salah tuh para Budi Utomo itu sebenarnya part of them gitu. Mereka ngebantu Freemason buat bikin Indonesia tuh pendidikannya bagus dari Freemason ini. Berarti ini sebenarnya kayak UNICEF ya? Iya gitu. Kayak anak-anak baik, Iya, benar anak baik. baik. Gitu. Tadi diskusinya menarik banget. Aku mengkonfirmasi beberapa hal dan ternyata benar. Ya artinya data yang tak kumpulin nggak ngaco lah. Mungkin aku mau nanya sedikit pendapatnya gitu ke kalian semua yang apakah sudah mendengarkan yang season kedua? Udah Season dong. udah. Mungkin ada tanggapan dengan konfirmasi data masing-masing. Soalnya Oma mau duluan. Oma? Jenderal Astral dulu kali ya? Tidak astral. Gitu. Tentang Prana kan melakukan penelusuran ya lewat astral gitu. Kalau Om Hao gimana? Iya, iya. Menurut saya memang astral projection itu kan kalau disebutnya ngerogoh sukmo ya Mas ya. Iya. Atau mengeluarkan ruh kita untuk melihat dari jarak jauh gitu, ataupun bisa melihat peristiwa aktual yang terjadi sekarang ataupun kembali ke masa lampau untuk membawa informasi-informasi itu. Informasi yang dibawa ini tentunya kerekam, diolah, kemudian jadikan suatu produk seperti yang Mas Vita sampaikan itu. Memang seperti itu Mas metodenya. Hal ini yang kemudian terkadang selama ini kalau bilang retrokognisi itu salah kaprahnya itu hanya nerawang saja. Padahal retrokognisi itu kompleks Mas, harus benar-benar bisa menganalisis dan mengumpulkan data. Termasuk bahasa-bahasa sumber yang dipakai. Kita ketika berbilang tentang Belanda harus pakai bahasa Belanda Mas. Jepang harus bahasa Jepang. Harus menguasai ya? Iya, harus paham gitu, karena entitas yang tidak menguasai bahasa sesuai dengan yang kita maksud itu pasti bohong. Banyak tuh. Iya. Iya, itu Banyak tuh. Ngadi-ngadi. Jadi benar-benar harus saya mendengar ini apakah misal Belanda Mas, misal ini Belanda kuno, modern atau aktual, ataupun ini dari abad keberapa yang dia sampaikan, atau misal entitas asing nih ya, misal Jepang atau apa, ataupun konteks-konteksnya yang dekat dengan siapa. Jika informasi itu kita merasanya cukup, kita banding-bandingkan Mas, baru kita kembali ke diri kita. Jadilah nanti yang disampaikan Mas Vita itu jadilah astral projection, itu salah satu metode yang dipakai. Tapi keren banget loh. Gue pas denger Journal of Terror 2 emang tentang persektean yang ada di Indonesia Timur kan masalahnya. Iya, Pas gue settingnya lihat situ. juga sejujurnya gue belum pernah ke Indonesia Timur gitu. Oke. Setelah gue dengar Journal of Terror 2, gue merasa
kayak beneran Om. Ya. Padahal ini lu ngarang semua kan? Ya itu pinternya orang-orang. Pinternya orang. Pinternya ngarang ya. Kalau sampai Gue ngerasa real banget loh. Namanya, tempatnya, Iya. akan kejadian apa. Gue ngerasa se-real itu. Ya kalau dari gue sih gue suka banget karena dari premis cukup seger banget mas. Maksud gue jarang banget lah audio series terus ngangkat premis yang agak berat ya. Iya. Maksud gue kalaupun ini jadi film pun maksud gue ini cukup heavy kan secara premis sebenarnya. Terus lo cerdas banget menurut gue ngasih banyak nama-nama yang memang sesuai dengan historicalnya. Jadi lo menghargai juga sih. Dan gue bisa dibilang applause banget buat lu juga karena menurut gue lu risetnya serius banget. Sedangkan para podcaster lain nih maksud gue sebisa mungkin effortnya sesederhana mungkin kan untuk ngeluarin audio series, kecuali mungkin YouTube lah mungkin agak lebih deep lah. Tapi untuk lo audio series sampai mau kayak gitu ngasih premis yang berat, gue yakin lu nggak tidur, komunikasi sama banyak makhluk gitu ya. berantem sama istri ya. Iya kan? Jadwalnya berantem. Konsekuensi itu ya. Konsekuensi arir ya. Iya. Jadi gue salut banget sih premis yang mau lo angkat, riset yang lo dapetin tuh wah emang gokil banget sih. Dibanding sama kayak gue sama Muy kayaknya kita mah santai-santai aja bikin konten ya. Kita cerita aja terus ya. Nggak perlu sedetail ini. Kalau mau kan udah langsung asetnya masuk ya. benar. Itu jangan salah penelusurannya lebih. Iya makanya gue bilang asetnya langsung masuk ke doi. Kalau Muy kan entar lu cerita-cerita sama dia langsung. Gila, gue ngerasa worth it itu, seberuntung itu kita berempat ngumpul ngebahas tentang Sama-sama. sekte, tentang horor segala macam, Penumbalan. penumbalan juga kan. Dari kita berempat yang punya konten masing-masing, dari gue juga Scary Things juga ada konten-konten lain yang bakal ada di aplikasi Noise. Dari kalian bertiga, Journal of Terror, podcast Sana Jawa sama Detektif Valdo, coming up next ada project apa gitu? Kayaknya mau lebih localize sih. Karena dari kemarin kan gue import mulu ya. Iya benar. Dahmar yang lagi hype juga ya. Iya, jadi kita mau coba yang localize lah. Berarti bahas-bahasannya tentang konspirasi yang ada di Indo. Kali aja. Ini kan gue udah punya kontaknya Om Ao ada. Iya. Jadi gue bisa masukin kan. Kalau dari podcast Sana Jawa mau sendiri ada konten apa? Iya, tentunya kita masih merasa tanah Jawa ini belum ditelusuri semua, Mas. Belum bisa dikisahkan ataupun diceritakan. Ya, insya Allah di akhir tahun dan akhir tahun depan kita bisa menceritakan dan mengangkat dari daerah-daerah yang belum diketahui, daerah-daerah yang kita nggak tahu itu daerah mana, gitu. Yang tentunya ada di pelosok tanah Jawa. Ngeri kali. Gue dengerin aja gue udah takut. Iya. Gue pasti bakal dengerin sih. Oh, kalau saya harus dengerin. Harus ya. Bahannya dari riset sana ya? semua. Bahannya dari sana. Journal of Terror 3 mau tentang perjawa-jawaan apa gimana Om? Nah itu, saya kalau yang satu kan sudah di Gunung Semeru yang mana Iya. Jawa kulturnya, terus Yang kedua, pertama ya yang pertama scene satu, scene kedua sudah di sana jauh di timur. Nah scene ketiga pengen nyobain, saya kan tinggal di Bandung, saya pengen nyobain budaya Sunda, gila. Jadi, oi. Nah itu saya mau nyari mungkin daerah-daerah Sukabumi atau mana, ya Pulau Jawa masih kan. Jadi mau nyari ke sana karena ada rebutan. Satu Pantai Selatan tuh punya orang Sukabumi apa punya Jogja rebutan, ini tanya ya. Jadi masih rebutan. Jadi nah itu juga menarik. Nanti mau coba tak explore ke sana karena season ketiga kayaknya nggak akan jauh-jauh lah biar risetnya nggak jauh-jauh Pak. Iya, Saya nggak perlu ke timur sana. Biar kosnya juga nggak keluar banyak ya Om ya? Betul. Kurang lebih itu. Kalau lu sendiri? Gua sama kayak sebelum-sebelumnya, mungkin waktu pas Halloween kemarin gue bikin activity bareng sama para Noise. Pendengar Scary Things datang ke sini buat nyeritain tentang cerita horor masing-masing. Buat kedepannya juga pasti gue bakal ada konsep-konsep lain sih. Gue tahu konsep. Tahu? Buka. Oh jangan. Gue setuju. Jadi ada lu sendiri ada. Iya, harus. Kebetulan podcasternya bertiga ya. Gue coba kasih empiris. saran ke mereka berdua deh. Sama tahu mereka berdua mau ya. Biar empiris gitu loh. Tapi seru sih. Seru kalau misalnya ada beneran ada kayak gitu ya. Tapi Om Au tolong bantuin biar nggak ada apa-apa ya Om ya. Scary Things ya. Kan udah punya kontaknya. Katanya nggak mau bantu gue, mohon maaf. Capek katanya. Matur nuwun ya. Bos, terima kasih banyak. Om Hao, thank you so much. Bang Aldo, thank you. Sampai ketemu lagi. Oke.